Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Handsome Suit. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sebuah iklan tentang penampilan pria. Dikatakan bahwa beberapa pria memiliki mata indah, rahang yang bagus, serta tubuh ramping, tapi bukan sosok seperti itu yang akan difokuskan. Namun laki-laki kebalikan dari ciri-ciri tersebutlah yang membutuhkan bantuan. Penemuan terbaru telah ditemukan oleh para ahli yang disebut handsome suit atau jas tampan. Jas tampan dirancang khusus untuk pria gemuk serta jelek agar mengubah penampilan mereka menjadi menarik dalam sekejap. Hal itu tidak mengubah penampilan mereka secara permanen, tetapi dengan jas tampan, pria jelek dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi pria ganteng. Salah satu pria yang masuk kategori berpenampilan buruk adalah Takuro yang berusia 30 tahun. Ia adalah seorang juru masak handal yang memiliki restoran serta berkepribadian baik. Semua orang menyukai Takuro sebagai teman, tetapi ketika ia mencoba mendekati seorang wanita, maka berat badannya, hidungnya yang lebar, serta rahangnya yang tak terlihat menjadi penghalang untuk mendapatkan cinta. Sejak masa remaja, cinta Takuro telah ditolak 101 kali oleh wanita. Bukan itu saja, 52 wanita kabur sambil menangis, sementara 25 wanita melaporkannya ke polisi. Kisah cinta Takuro hanyalah angan-angan dan akar dari semua permasalahannya karena ia berwajah jelek, sehingga Takuro adalah kandidat yang sempurna menjadi brand ambassador untuk jas tampan. Suatu sore Takuro sedang bekerja di restorannya seperti biasa. Lalu seorang gadis cantik bernama Hiroko mendekatinya. Ia ingin melamar pekerjaan di restoran Takuro sebagai pelayan. Tanpa melihat resume Hikoro, Takuro langsung menerimanya. Ia senang memiliki seorang pelayan secantik Hiroko bekerja bersamanya. Semakin hari Takuro semakin jatuh cinta dengan Hiroko. Setiap kali Takuro menatapnya, Hiroko tersenyum. Takuro berpikir itulah cara Hiroko mengekspresikan cinta kepadanya. Ketika Takuro tidak berada di restoran, salah satu pegawai bertanya kepada Hiroko mengapa ia mau bekerja di restoran padahal banyak peluang yang lebih baik untuknya di kota. Hiroko menjawab bahwa ia datang ke restoran beberapa bulan yang lalu dengan ayahnya. Pada waktu itu seorang pria ditangkap karena tidak membayar tagihan setelah makan, tapi bukannya marah pada pria itu, Takuro menanyakan alasannya dan mengizinkannya membayar kapan saja saat ia memiliki uang. Kebaikan Takuro menyentuh hati Hiroko, itulah sebabnya ia ingin bekerja di restoran tersebut. Di tempat lain Takuro menemui teman-temannya bernama Hise dan Todo. Ia bertanya apakah wajahnya jelek. Tanpa basa-basi Hise menegaskan bahwa Takuro adalah salah satu pria paling jelek yang ia kenal. Namun Todo menyemangatinya agar tidak membiarkan keburukannya menjadi kelemahan. Takuro harus berani mengutarakan cintanya jika ia memiliki perasaan untuk seseorang. Merasa dilema, Takuro pergi ke taman anak-anak. Ia duduk di sana untuk waktu yang lama. Kemudian ia didekati oleh seorang manajer penjual jas tampan. Pria itu mengusulkan agar Takuro menjadi brand ambassador produk mereka. Tetapi Takuro menolak menampilkan kejelekannya sebagai bahan pertunjukan. Keesokan harinya saat makan siang, Takuro memasak hidangan favorit Hiroko. Hiroko sangat takjub oleh rasanya yang sangat enak. Ia mengungkapkan betapa ia begitu menyukai hidangan itu. Namun Takuro yang salah sangka mengira Hiroko menerima cintanya. Ketika Hiroko berulang kali mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada rasa masakannya, Takuro juga menjawab bahwa ia juga jatuh cinta padanya. Hiroko bertanya mengapa Takuro menyukai dirinya. Takuro menjawab bahwa Hiroko sempurna dalam segala hal seperti matanya, telinganya, rambutnya, bahkan pori-porinya sangat sempurna. Perkataan Takuro membuat Hiroko percaya bahwa Takuro hanya jatuh cinta karena penampilannya saja. Baginya itu adalah cinta palsu yang ia tidak inginkan. Takuro merasa telah kehilangan semua harapannya. Sekarang ia telah ditolak sebanyak 102 kali.
Keesokan harinya Takuro pergi ke perusahaan jas tampan dan bertemu dengan manajer. Awalnya ia ragu karena jas tersebut terlihat seperti penguin sehingga Takuro ingin pergi dari sana. Tetapi manajer serta pemilik perusahaan meyakinkan bahwa jas tersebut akan mengubah hidupnya. Akhirnya Takuro pun setuju untuk mengujinya. Keajaiban segera terjadi di mana Takuro berubah sebagai pemuda tampan dengan lengan berotot dan wajah ganteng. Saat Takuro melihat dirinya, ia berubah drastis, ia pun begitu tercengang. Takuro terus mencoba jas lainnya, ia berubah berkali-kali menjadi pria tampan yang berbeda. Setelah mempertimbangkan, ia akhirnya memilih tampilan yang cocok lalu membelinya. Manajer memberitahu tentang tombol suara khusus di area tenggorokan yang bisa mengubah suaranya. Takuro mencoba pilihannya, lalu ia memilih suara macho yang paling seksi. Takuro merubah namanya menjadi Hikariyama karena menurutnya nama tersebut lebih menarik daripada nama aslinya. Sebelum pergi, Takuro diperingatkan untuk menjauhi air panas saat mengenakan jas tampan serta merahasiakan jas itu. Pada jam pertama menjadi pria tampan, Takuro mendapat pengalaman istimewa di mana wanita yang biasa mencaci maki Takuro di dalam bis sekarang tersenyum padanya. Gadis-gadis remaja terpesona olehnya. Pelayan memberi isi ulang tanpa batas, hingga wanita di jalan memperlakukannya sangat baik. Takuro bahkan bertemu dengan seorang manajer model yang menawarkan Takuro menjadi model untuk perusahaannya. Keesokan harinya Takuro berada dalam penampilan aslinya, kemudian seorang wanita bernama Moto masuk ke dalam restoran. Ia datang untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Setelah Hiroko keluar dari restoran, maka posisi pelayan pun kosong. Tapi para pelanggan tidak mau Moto menggantikan seseorang secantik Hiroko. Takuro tidak setuju dengan mereka. Ia tetap mau menerima Moto karena baginya penampilan bukanlah masalah. Moto begitu terkejut karena ia tidak pernah diperlakukan baik seperti yang ia terima dari Takuro. Selama beberapa hari berikutnya, Moto memenangkan hati semua orang melalui kerja kerasnya. Tapi seperti layaknya Takuro, Moto terlihat hanya ramah namun tidak menarik. Saat Takuro dan Moto sedang berdua, Moto sering menggodanya, tapi Takuro menganggapnya sebagai lelucon saja. Sebenarnya Takuro juga mulai menyukai Moto, namun Takuro berpikir mungkin itu hanya perasaan sebagai teman. Seminggu kemudian Takuro pergi ke agensi model, ia bertemu dengan manajer. Meskipun ini adalah penampilan pertama baginya dan hampir tidak bisa berpose, tapi semua orang memujinya. Tidak peduli seberapa buruk aktingnya, wajah tampannya membuat Takuro menjadi model yang lebih baik dari orang lain. Setelah pemotretan, ia bertemu dengan seorang supermodel bernama Raika. Raika berpikir Takuro terlalu konyol untuk berada di industri tersebut. Ia pun langsung memecatnya pada hari pertama. Tetapi Takuro berhasil memenangkan hati Raika dengan kepribadiannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raika merasa tertarik pada seorang pria. Ia bahkan mengundang Takuro untuk makan malam di rumahnya bersama teman-temannya. Pada malam hari Takuro pergi ke rumah Raika. Di sana ia bertemu dengan Hise dan Todo. Kemudian Takuro membuat mereka terkesan dengan keterampilan memasaknya. Sekarang Takuro berwajah tampan sehingga bakatnya dipuji lebih dari biasanya. Sepanjang malam jas Takuro menyelip berkali-kali hingga suaranya berubah. Untungnya ia berhasil menjaga rahasianya. Setelah itu ia pun pulang ke rumah. Takuro sangat kelelahan setelah berpura-pura menjadi orang lain, namun ia harus tetap memasak seperti biasanya. Moto juga ada di restoran, ia membantunya untuk persiapan esok hari. Moto lalu memberikan wristband hangat yang bisa memutar lagu favorit Takuro. Meskipun terkesan konyol, tapi Takuro menghargai perhatian Moto. Mereka berbincang hangat dan secara tidak sengaja tangan mereka bersentuhan saat melakukan persiapan bersama. Keduanya merasakan perasaan yang aneh di hati masing-masing, tapi Takuro tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia pun memutuskan untuk mengabaikannya saja. Sekarang Takuro terlibat di beberapa pertunjukan modeling. Wajahnya terpampang di papan reklame, hidupnya berubah 180 derajat. Kemanapun ia pergi, sekelompok wanita mengikutinya, dan akhirnya Takuro bisa memilih wanita yang ia inginkan. Seiring berjalannya waktu, Raika mulai jatuh cinta pada Takuro karena kepribadiannya. Tetapi Takuro hanya tertarik pada Hiroko saja. Saat Takuro yakin bahwa ia telah mencapai puncak kesuksesan,
Takuro akhirnya pergi untuk bertemu Hiroko sebagai dirinya yang tampan. Ia mengungkapkan perasaannya seperti di film, tetapi bagi Hiroko ia hanya tampak seperti orang asing yang mencoba menggodanya. Hiroko berlalu pergi, tapi Takuro yang percaya diri menganggap bahwa Hiroko merasa malu. Di hari yang sama, Moto dan Takuro pergi berbelanja sembako. Dalam perjalanan pulang, Moto memperhatikan Takuro yang murung. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Moto meminta mereka memainkan permainan di mana mereka harus memotret kebahagiaan orang di pasar. Pada awalnya Takuro menganggap ide itu bodoh, tetapi dengan permainan game tersebut, ia menyadari bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dalam hidup. Moto juga memotret Takuro yang sedang menikmati es krim untuk menunjukkan betapa bahagianya ia tanpa ia sadari. Dengan kebaikan Moto yang tulus, Takuro mulai menyukai Moto. Di malam hari Takuro terus memikirkan Moto sambil melihat foto-foto yang mereka ambil di pasar. Keesokan harinya setelah syuting usai, Takuro berduaan dengan Raika. Raika mencium Takuro. Meskipun Takuro tidak tertarik padanya, ia tidak ingin melewatkan kesempatan mencium seorang gadis untuk pertama kali dalam hidupnya. Mereka lalu bercumbu, tapi Takuro membayangkan ia sedang mencium Moto. Ketika keadaan mulai memanas, Takuro merasa tidak nyaman, ia pun meminta untuk berhenti. Takuro beralasan ia ingin mandi sebelum main kuda-kudaan, lalu ia segera pergi ke kamar mandi. Namun Takuro benar-benar lupa jika ia tidak boleh membasahi jasnya dengan air panas. Karena kesalahannya, jasnya pun terkelupas dari tubuhnya dan Takuro kehilangan kesempatan untuk bercinta dengan seorang supermodel. Diam-diam Takuro menyelinap keluar dari kamar mandi. Ia melarikan diri sebelum Raika melihatnya. Keesokan paginya mereka bertemu lagi di studio. Raika sangat marah, ia tidak pernah ditolak oleh seorang pria, sehingga membuatnya semakin terobsesi oleh Takuro. Untuk keluar dari situasi tersebut, Takuro mengatakan bahwa ia tidak mau terlalu serius dalam menjalin hubungan. Kemudian manajer mengatakan bahwa Takuro diundang ke acara annual fashion show yang akan diselenggarakan oleh merek terkenal, dan acara tersebut adalah kesempatan untuk membuka peluang besar bagi karirnya. Acara ini sangat penting sehingga Takuro harus tampil sempurna. Selesai berbincang, Takuro diberitahu jika ia harus mandi air panas untuk pemotretan hari ini. Pastinya Takuro menolak untuk melakukannya. Ia pun membuat alasan agar terhindar dari situasi itu. Semua kru percaya padanya kecuali mantan model yang iri dengan kesuksesan Takuro. Ia merasa curiga ada sesuatu hal yang tidak beres. Di malam hari semua tamu berada di pesta yang diselenggarakan untuk ulang tahun Takuro. Takuro menandatangani kontrak sebesar $5 juta dengan sebuah perusahaan model. Tidak berselang lama, mantan model yang cemburu melempar kopi panas pada Takuro, tapi untungnya secara bersamaan lampu dipadamkan sehingga Takuro berhasil melarikan diri tanpa terlihat oleh siapapun. Dalam perjalanan, jas tampan mengelupas dan benar-benar rusak. Takuro langsung pergi ke perusahaan dan meminta manajer jas yang baru. Lalu Takuro diperkenalkan pada jas tampan permanen yang benar-benar akan mengubahnya menjadi model terkenal. Namun jas tersebut harus dibayar dengan harga mahal, di mana Takuro harus kehilangan identitas aslinya. Takuro memikirkannya sebentar, ia kemudian memutuskan membeli jas permanen tersebut. Dalam perjalanan pulang, Takuro tidak sengaja menyenggol seorang wanita dan dituduh meraba-raba. Hanya karena penampilannya yang jelek, orang-orang mengira Takuro orang jahat. Takuro bahkan dibawa ke kantor polisi dan harus ditebus oleh rekan kerjanya. Setelah kembali ke rumah, Moto mengatakan ia yakin Takuro pasti telah dituduh secara tidak benar karena Takuro bukanlah orang yang membuat wanita merasa tidak nyaman. Takuro ingin menceritakan seluruh kebenaran tentang jas tampan, tapi Moto malah pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Hiroko datang ke restoran. Ia bertanya apakah ia bisa berbicara dengan Takuro sebentar. Mereka pergi ke taman. Di sana Hiroko mengungkapkan bahwa ia sangat gembira ketika Takuro pertama kali mengungkapkan perasaan cinta padanya. Namun Takuro berpikir jika Hiroko sedang mengolok-oloknya saja dan memintanya untuk pergi. Dalam keadaan marah, Takuro memakai setelan jas tampan permanen. Ia memutuskan untuk melupakan kehidupan sebelumnya. Keesokan harinya adalah acara fashion show dan ini adalah kesempatan terbesar bagi karir Takuro, tapi ternyata yang ia pikirkan hanyalah Moto. Di tempat lain Moto mengalami kecelakaan
ketika sebuah sepeda motor menabraknya di jalan. Saat Takuro diberitahu tentang hal itu, ia begitu kaget. Sebelum Takuro bereaksi, ia didorong ke atas panggung, tapi Takuro menolak untuk berjalan. Takuro akhirnya menyadari bahwa ia tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pada saat ia bersama dengan Moto. Takuro tidak memperdulikan acaranya, ia berlari ke belakang panggung. Namun ia lupa bahwa jas yang ia kenakan saat ini adalah jas permanen. Sebagai upaya terakhir untuk kembali ke dirinya yang dulu, ia berani memotong kulitnya. Untungnya rencananya berhasil dan manajer akhirnya melihat Takuro yang asli. Takuro tiba di rumah sakit. Ia menemukan jika pengendara motorlah yang terluka dan bukan Moto. Takuro begitu lega melihat Moto dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pergi ke sebuah tempat di mana sekarang Takuro mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Moto membuka jas gemuknya lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah Hiroko. Hiroko lelah dengan orang-orang yang hanya menyukainya karena penampilannya saja. Itulah sebabnya ia ingin menguji Takuro dengan berpenampilan berbeda. Hiroko meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Akhirnya mereka berdua pun bisa bersama lagi. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.